Baik, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang jenis-jenis PTK itu ada 4. Yang pertama yaitu penelitian tindak kelas diagnostik, yang kedua yaitu penelitian tindak kelas partisipan, yang ketiga yaitu penelitian tindak kelas empiris, dan yang keempat yaitu penelitian tindak kelas eksperimental. Untuk yang pertama, di sini saya Rina Predianti, NIM T 2019-1307. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas diagnostik. Penelitian tindakan kelas diagnostik ialah penelitian yang dirancang sedemikian rupa dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Penelitian tindakan kelas diagnostik ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan diagnosis peneliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diagnosis sendiri dapat diartikan sebagai identifikasi atau pemeriksaan mengenai sesuatu. Jadi, dalam penelitian ini, seorang peneliti tersebut secara langsung turun dalam situasi penelitian untuk melakukan diagnosis yang mana mengarahkan seorang peneliti tersebut untuk melakukan suatu tindakan. Penelitian tindakan kelas diagnostik dirancang untuk menghasilkan output yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Pada penelitian ini, seorang peneliti tersebut masuk ke dalam permasalahan yang terjadi lalu melakukan diagnosis terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, dari hasil diagnosis tersebut akan dijadikan sebagai arahan bagi pengambil tindakan untuk melakukan tindakan pemecahan masalah yang sesuai dari penelitian tersebut. Selanjutnya adalah contoh penelitian tindakan kelas diagnostik. Misalnya, seorang peneliti berupaya untuk menangani suatu perselisihan atau pertengkaran atau konflik yang terjadi antar siswa di suatu lingkungan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, untuk menangani perselisihan tersebut, peneliti harus mengobservasi dan menganalisis secara cermat interaksi antara para siswa di suatu lingkungan sekolah atau kelas tersebut, untuk kemudian mencari sumber permasalahannya. Lalu selanjutnya, peneliti melakukan analisa terhadap semua data yang telah terkumpul dan kemudian memberikan rekomendasi penyelesaian perselisihan tersebut berdasarkan hasil analisanya. Saya Hafidhatul Hasanah dengan NIM T 2019-1333 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengertian tindakan kelas partisipan dan contohnya. Nah, apa sih pengertian penelitian tindakan kelas partisipan? Yaitu apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti harus selalu terlibat. Selanjutnya, setelah peneliti selesai memantau, mencatat dan mengumpulkan data, mereka menganalisa serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Penelitian ini biasanya bertujuan untuk menyempurnakan penelitian diagnostik dan partisipan yang akan terkait di dalam penelitian harus dilibatkan dengan kegiatan mulai awal hingga akhir. Hal ini bertujuan untuk agar partisipan yang akan dilakukan lebih sadar tentang kebutuhan untuk melakukan suatu tindakan penelitian. Penelitian ini juga harus dianggap sebagai penelitian yang sangat terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah yang hanya dapat menghasilkan fakta dari suatu hal yang terjadi pada lingkungan tertentu dan bukan hanya satu prinsip dan akan menyesuaikan dan mengimplementasikan pada lingkungannya. Jadi pada penelitian partisipan ini peneliti harus wajib hadir mulai awal hingga akhir penelitian tersebut. Nah, contohnya yaitu peneliti berusaha menangani dan mengamati permasalahan siswa-siswi seperti jika mereka berkelahi antar teman
Peneliti harus mengamati dan mencari sumber masalahnya secara langsung. Kemudian setelah informasi itu didapat dengan akurat, maka peneliti berusaha mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Untuk penjelasan PTK selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Alivia Oktariana, NIM T 2019-1343 akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas empiris. Penelitian tindakan kelas empiris ialah apabila penelitian berupa melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukukan apa yang dilaksanakan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Ide atau pemikiran dasar dari penelitian tindakan jenis ini adalah melakukan sesuatu dan membuat catatan mengenai apa yang telah dilakukan dan apa yang telah terjadi. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan pembuatan catatan, pengumpulan, serta mengakumulasi pengalaman atau apa yang terjadi dan telah terjadi dalam pekerjaan sehari-hari. Secara ideal, penelitian tindakan kelas empiris dilakukan dengan menerapkan investigasi atau penyelidikan pada beberapa kelas yang sejenis atau yang memiliki kemiripan. Pada awalnya, seorang peneliti tersebut menulis tentang metode apa yang akan digunakan pada kelas tersebut dan menyatakan hipotesis atau dugaan sementara mengenai perubahan yang akan terjadi dalam konteks sikap dan perilaku anggota kelas. Selama melakukan kontak dengan kelas tersebut, seorang peneliti tersebut mencatat apa yang sedang ia kerjakan seperti kejadian apa yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap para anggota kelas dan perubahan apa saja yang terjadi pada kelas tersebut. Pada akhir penelitian, seorang peneliti tersebut membuat catatan mengenai apakah hipotesisnya terbukti atau tertolak. Contohnya, seorang peneliti ingin menguji metode discovery learning pada pembelajaran matematika materi bilangan pecahan. Seorang peneliti tersebut kemudian menyusun hipotesis tentang perubahan yang akan terjadi. Peneliti lalu mencatat terkait apa yang dikerjakan dan kejadian apa yang berpengaruh pada objek penelitian. Lalu terakhir, peneliti menyimpulkan apakah hipotesis yang telah disusun terbukti benar ataukah salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya M. Faik Ali Sabana Muqtasim Billah, NIM T 2019-1324. Saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas eksperimental. Pengertian penelitian tindakan kelas eksperimental. Kategori penelitian tindakan kelas eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan upaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini, diharapkan penelitian dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. Penelitian eksperimental merupakan inti dari model penelitian tindakan kelas yang ada. Eksperimental merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran. Pada latar kelas PTK, penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena.
Penelitian eksperimental bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengekspos satu arah atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimental. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Baik, sekian dari saya. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang PTK eksperimental. Dalam penelitian eksperimen, para peneliti melakukan 3 persyaratan dari suatu bentuk penelitian. Ketiga persyaratan tersebut yaitu kegiatan mengontrol, memanipulasi, dan mengobservasi. Dalam kegiatan eksperimen ini, peneliti juga harus membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 grup, yaitu grup treatment yang memperoleh perlakuan dan grup kontrol yang tidak memperoleh perlakuan. Dalam penelitian eksperimen, peneliti sudah melakukan kegiatan mengontrol, maka hasil penelitian tersebut dapat menentukan hubungan kausal atau sebab akibat. Penelitian eksperimen juga diharuskan menggunakan hipotesis dan melalui pengamatan. Contoh, misalnya seorang peneliti ingin menguji beberapa metode dan teknik pembelajaran guna menemukan hasil yang paling tepat untuk diterapkan pada pembelajaran menulis karangan. Lalu guru menentukan mana teknik dan metode yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan pada pembelajaran menulis karangan dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas metode dan teknik tersebut jika diterapkan di dalam kelas.